Agenda Timnas Indonesia. Kumpul 5 Oktober, lalu terbang ke Bahrain pakai kelas bisnis. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Agenda untuk Timnas Indonesia. Pada Oktober tahun 2024 mendatang sudah disusun. Pasukan Shin Tae-yong dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 5 Oktober sebelum terbang ke Bahrain. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menantang tuan rumah, Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riva, pada 10 Oktober tahun 2024. Baru bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, untuk melawan Timnas Cina. Timnas Indonesia rencananya berkumpul pada 5 Oktober tahun 2024. Terus pada 6 Oktober 2024 kami berangkat ke Bahrain, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Tapi itu masih belum pasti. Berkumpulnya di Jakarta, ini masih prediksi dan itu untuk pemain yang bermain di Indonesia, jelas Sumarji. Jadwal FIFA Matchday untuk bulan depan adalah pada 7-15 Oktober tahun 2024 BRL Liga 1 2024-2025. Juga bakal libur pada 1-16 Oktober tahun 2024. Kondisi ini dapat dimaksimalkan untuk persiapan Timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri kemungkinan bahkan bergabung dengan Timnas Indonesia di Bahrain. Selain itu, Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin sejumlah pemain menaiki pesawat kelas bisnis ke Bahrain. Timnas Indonesia bakal menggunakan penerbangan komersial ke Bahrain, tapi akan menyewa pesawat ke Cina. Pemain yang di luar negeri langsung bertemu di Bahrain. Jadi kemungkinan kami berangkat pada 6 Oktober tahun 2024. Imbus Sumarji. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu penerbangan. Sebab, Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain menaiki kelas bisnis, jelas Sumarji. Tapi, kondisi penerbangan sedikit sulit untuk mencari kelas bisnis, sehingga kami baru mendapatkan 6 tiket untuk satu penerbangan. Jadi, kemungkinan kami akan mencari lagi mana yang kira-kira memungkinkan untuk berangkat bersama-sama. Kemungkinan pada 6 Oktober tahun 2024 pagi atau siang WIB. Berdasarkan penelusuran di dunia maya, tiket untuk penerbangan kelas bisnis dari Jakarta ke Bahrain pada 6 Oktober tahun 2024. Harganya mulai dari 21,5 juta rupiah untuk 13 jam lebih perjalanan dengan sekali transit. Berikut hasil dan jadwal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6 September tahun 2024 Arab Saudi 1-1 Indonesia. 10 September 2024 Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober tahun 2024 Bahrain vs Indonesia. 15 Oktober tahun 2024 China vs Indonesia. 15 November tahun 2024 Indonesia vs Jepang. 19 November tahun 2024 Indonesia vs Arab Saudi. 20 Maret tahun 2025 Australia vs Indonesia. 25 Maret tahun 2025 Indonesia vs Bahrain. 5 Juni tahun 2025 Indonesia vs China. 10 Juni tahun 2025 Jepang vs Indonesia. Respons mantan pelatih Malaysia lihat Timnas Indonesia jadi sorotan dunia. Bisa-bisanya malah bilang level skuad Garuda itu. Mantan pelatih Timnas Malaysia menanggapi perkembangan Timnas Indonesia yang semakin menjadi perbincangan dunia. Tak bisa dipungkiri jika perkembangan Timnas Indonesia kini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Buktinya, beragam prestasi-prestasi membanggakan telah berhasil dicapai skuad Garuda. Salah satu contoh paling menonjol adalah saat Timnas Indonesia berhasil lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Pada matchday pertama Indonesia menghadapi Arab, di mana mereka berhasil imbang 1-1. Kemudian di laga kedua grup C, skuad Garuda menahan imbang Australia 0-0.
Hasil tersebut tentu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat lawan Indonesia merupakan negara langganan Piala Dunia. Hal ini tentu tak terlepas dari peran Coach Shin Tae-yong yang menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak tahun 2019. STY berhasil membawa perubahan segan untuk dunia sepak bola tanah air. Selama menjadi pelatih Timnas Indonesia, sudah banyak hal-hal positif yang dibawa Shin Tae-yong. Langkah sukses yang diterapkan Shin Tae-yong untuk Timnas adalah mendatangkan pemain diaspora atau keturunan. Kehadiran para pemain keturunan ini, kualitas sepak bola tim merah putih juga ikut semakin berkembang. Bahkan, melihat perkembangan luar biasa ini, Timnas Indonesia kini sering menjadi bahan perbincangan di kancah dunia. Melihat hal ini, tim rival Timnas Indonesia, yakni Malaysia, ikut menanggapi fenomena ini. Ong Kim Swe, mantan pelatih Timnas Malaysia, mengakui bahwa skuad Garuda telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Ia juga mengakui kualitas Timnas Indonesia saat ini sudah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Menariknya, Ong Kim Swe membandingkan Timnas Indonesia dan Malaysia. Mantan pelatih tim nasional Malaysia itu menyebut kualitas Timnas Indonesia saat ini sudah berada di level yang jauh di atas Malaysia. Menurutnya, para pemain muda Timnas Indonesia yang saat ini bakal memberikan keuntungan di jenjang senior nantinya. Pasukan Timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan ataupun Timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda, kata Ong Kim Swe dikutip dari kanal YouTube Sportas Official. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk Timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi, sambungnya. Kemudian saat dirinya ditanya mengenai kondisi Timnas Malaysia sekarang, secara mengejutkan, mantan pelatih itu mengaku mereka sedang tak baik-baik saja. Ia secara belak-belakan mengaku jika keadaan internal Timnas Malaysia tidak begitu baik jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Tidak seberapa bagus, ungkapnya. Menurut Ong Kim Swe, alasan Timnas Malaysia sulit berkembang seperti skuad Garuda karena mereka memiliki isu-isu yang penghambat. Isu penghambat Timnas Malaysia tersebut yakni kurangnya dukungan klub-klub bola di sana terhadap tim nasionalnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan klub-klub di Indonesia, di mana mereka ikut mendukung sepenuhnya Timnas Indonesia. Dan kita tahu pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya Timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia, kita mempunyai beberapa isu di mana persiapan juru latih mungkin agak pendek, pungkasnya.